Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 mulai ayat yang ke-13. Matius 16 mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah ini jelas sekali bahwa rupanya seorang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan Mesias kecuali dinyatakan oleh Bapa yang di surga. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi keselamatan itu dari Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusahakan. Tetapi kepada orang percaya itu diberikan keselamatan itu. Namun demikian, sekali lagi, itu bukan manusia yang menyatakan itu. Bukan kehendak manusia. Tapi bukan berarti manusia tidak dipakai alat untuk Tuhan sehingga menyebabkan orang itu terbuka hatinya dan percaya, dan kepercayaan itu diberikan kepadanya oleh Allah. Roh Kudus membuka pikiran, mengenalkan dosa, bahwa seorang itu berdosa, itu diyakinkan oleh Roh Kudus sehingga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap harus ada berita Yesus Kristus Mesias anak Allah, itu ada beritanya. Lalu orang menanggapi berita itu ditarik oleh Bapa. Jadi tugas kita, orang yang sudah percaya, ya menyampaikan berita itu. Siapa yang percaya atau tidak percaya itu Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyatakan diri. Bukan berarti kita nganggur, nanti kalau Tuhan memanggilkan, memanggil sendiri, tidak usah pakai kita. Bukan seperti itu, karena kita orang yang percaya, sudah punya pengalaman, dipanggil Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Maka pengalaman itu perlu disampaikan melalui ucapan dan perbuatan kita. Jadi kita masih dipakai alat. Ada berita Tuhan Yesus, anak Allah, Mesias, Juru Selamat dunia. Berita itu perlu didengungkan. Dan siapa yang mendengungkan? Hanya orang yang bisa
menyampaikan kalau sudah punya pengalaman. Malaikat pun hanya ingin tahu ya, nanti dalam 1 Petrus dikatakan, malaikat tidak pernah merasakan rasanya ditebus, sehingga tidak tepat untuk menyampaikan berita itu. Yang tepat adalah saudara dan saya yang sudah berpengalaman. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyatakan diri kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan Mesias. Dan biarlah kita bisa memberitahukan hal ini kepada orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk percaya Yesus Mesias anak Allah yang hidup. Terima kasih. Biarlah hari ini kenyataan panggilan menyata di dalam hidup kami, di dalam tingkah laku maupun ucapan kami. Sehingga mungkin ada orang yang sekitar kami ingin tahu, mendengar berita itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.